Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani sederhana bernama Toba. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang setiap hari menghabiskan waktunya di ladang. Menanam, merawat, dan memanen hasil bumi demi menyambung hidup seorang diri. Di sela-sela pekerjaannya, Toba sering pergi ke sungai untuk memancing ikan. Ikan-ikan itulah yang menjadi santapannya, dan kadang ia jual untuk kebutuhan hidup. Namun pada suatu hari, setelah bekerja seharian dengan tubuh yang letih dan perut yang lapar, Toba mendapati nasib yang berbeda. Tak satu pun ikan menyambar kailnya. Di tepi sungai itu, Toba terdiam dan mulai berangan-angan. Ia membayangkan betapa bahagianya jika ada seorang istri yang menunggunya di rumah, menyambutnya dengan senyum dan menyiapkan hidangan hangat setelah seharian bekerja keras. Tiba-tiba, kail pancingnya bergerak hebat. Toba terkejut dan segera menariknya. Dari dalam air, muncul seekor ikan mas raksasa, begitu besar dan berkilau, yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, ikan itu dibawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Toba menyimpan ikan tersebut di dapur dan bersiap untuk memasak. Namun ketika ia kembali, ikan itu menghilang. Sebagai gantinya, berdiri seorang perempuan yang sangat cantik. Dengan suara lembut, perempuan itu mengucapkan terima kasih. Ia mengaku sebagai seorang putri yang dikutuk oleh para dewa menjadi seekor ikan. Dan Toba adalah orang yang telah menyelamatkannya. Sebagai balasan atas kebaikan itu, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun dengan satu syarat, asal-usulnya sebagai ikan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Toba menyanggupi janji itu. Mereka pun hidup sebagai suami istri dalam kebahagiaan. Beberapa tahun berlalu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Sang ibu sangat mencintai anaknya. Namun Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan keras kepala. Ia enggan membantu ayahnya bekerja di ladang dan memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. Meski demikian, Toba tetap bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa pernah mengeluh. Suatu siang yang terik, ibu Samosir meminta anaknya mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Dengan enggan dan bersungut-sungut, Samosir akhirnya berangkat. Namun di tengah perjalanan, rasa lapar menyerangnya. Aroma masakan ibunya begitu menggoda. Awalnya hanya sedikit, namun godaan itu terus berulang. Tanpa disadari, bekal makan siang ayahnya habis di tangannya sendiri. Saat Samosir tiba di ladang, Toba menyambutnya dengan penuh harap. Namun ketika bungkusan dibuka, isinya kosong. Dalam kondisi lapar, lelah, dan emosi yang memuncak, Toba marah besar. Samosir mengakui perbuatannya tanpa rasa bersalah. Dan disitulah amarah Toba benar-benar meledak. Tanpa sadar, ia melontarkan kata-kata yang melukai segalanya. Dasar anak ikan. Kata-kata itu bukan hanya menyakiti Samosir, tetapi juga mengingkari janji yang pernah ia ucapkan pada istrinya. Samosir pulang dengan hati hancur, menangis dan mengadu kepada ibunya. Sang ibu terdiam, hatinya remuk mendengar pengakuan itu. Janji telah dilanggar, kepercayaan telah dihancurkan. Dengan rasa sedih dan kecewa, ia pergi meninggalkan rumah bersama Samosir. Ketika Toba menyadari kesalahannya dan pulang ke rumah, semuanya sudah terlambat. Langit menggelap, petir menyambar. Hujan turun deras, seakan alam pun murka. Toba berlari ke sana kemari, mencari istri dan anaknya. Namun mereka tak pernah ditemukan. Sementara itu, sang putri mengetahui bencana besar akan segera terjadi. Setiap langkah kakinya, air memancar dari tanah. Ia menyuruh Samosir berlari menuju tempat tertinggi di desa. Dengan air mata dan perpisahan yang menyayat, mereka berpisah. Air terus mengalir tanpa henti, menenggelamkan rumah, ladang, dan seluruh desa. Sang putri kembali ke wujud asalnya, sebagai ikan. Daratan luas itu pun berubah menjadi sebuah danau raksasa, yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Dan tempat tinggi yang menyelamatkan Samosir, menjadi Pulau Samosir. Dari legenda ini, kita belajar bahwa janji adalah amanah, dan amarah sesaat bisa membawa penyesalan seumur hidup. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kalian menyukai cerita legenda Nusantara, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.